Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dioseta Story. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Cerita yang berjudul Pagelaran Sewu Lelembut bagian ke-7, Wayang Batara. Buat teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya, alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oke, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Pagelaran Sewu Lelembut. Senja saat itu tak kunjung menghitam. Warna jingga yang menghiasi langit tak serta-merta menjadi malam dan malah semakin memamerkan merahnya. Tolong anak saya. Tiba-tiba seorang ibu keluar ke jalan dengan histeris. Wajahnya panik dan ketakutan. Ia mengharap pertolongan dari tetangga di sekitarnya. Namun apa yang ia dapatkan adalah yang mengerikan. Kulit saya, badan saya, tolong! Kali ini seorang pemuda keluar rumah dengan kebingungan dengan apa yang terjadi pada dirinya. Tubuhnya tiba-tiba muncul bintik-bintik bernanah dan berbau yang sangat menyengat. Ia tidak sendiri, beberapa warga juga mengalami hal serupa. Astagfirullahaladzim. Suara gending gamelan yang mengerikan terdengar dari satu arah di luar desa. Abah yang melihat keadaan itu bergegas mendatangi orang-orang yang berada di desanya. Dirga ingin ikut membantu, namun Abah menahannya. Pergi Dirga, tanggung jawabmu bukan di sini. Dirga mengerti dengan maksud Abah. Ia tahu bahwa penyebab semua ini adalah sesuatu yang terjadi di Lewang Sasar. Apa nggak apa-apa, Dirga tinggal. Dirga sadar bahwa apa yang terjadi di desanya akan semakin berbahaya. Namun Abah meyakinkan Dirga bahwa ia lebih dibutuhkan di tempat lain. Pergilah Dirga, Abah yakin masih bisa menjaga desa kita. Mas Danan dan Cahyo lebih membutuhkan kekuatanmu seutuhnya. Dirga terdiam sejenak. Ia mencoba meneguhkan keputusannya. Baik Abah, Dirga pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dirga pergi dengan rasa cemas. Namun ia yakin bahwa Tuhan akan melindungi desa dan orang tuanya dari segala hal buruk. Setelah Dirga menghilang dari pandangan, Abah tak serta-merta menghampiri warga-warga desa yang terjangkit penyakit aneh itu. Ia berlari ke masjid desa dan menyuarakan adzan dengan begitu lantang. Saat itulah hal yang mengerikan terjadi. Seiring suara azan yang dilantunkan oleh Abah, tiba-tiba sosok makhluk tak kasat mata yang begitu mengerikan, dia terlihat secara samar-samar di setiap sudut desa. Warga pun menyadari desa mereka sudah dikuasai oleh setan-setan itu. Setan! Itu setan. Anak saya dirasuki setan. Kali ini tidak hanya satu. Ada banyak orang yang panik, berkeliaran meminta pertolongan atas apa yang terjadi pada anggota keluarganya. Abah pun memerintahkan pemuda-pemuda yang menjawab panggilannya untuk melanjutkan lantunan doa-doa dan ayat suci secara bergantian. Jangan sampai bacaan ayat-ayat suci kalian terputus. Jaga agar suara itu terus terdengar di desa kita sampai matahari kembali terbit. Abah memerintahkan. Para pemuda-pemuda itu mengerti. Sebagian dari mereka membagi giliran dan sebagian lagi mengumpulkan siapapun yang masih sadarkan diri.
Saat itu balai desa menjadi tempat evakuasi warga yang sekarat karena wabah yang tiba-tiba menjangkit di desa itu. Alunan gending gamelan terdengar semakin keras dan sayup-sayup terbawa oleh angin yang mengelilingi desa. Sebuah mobil terdengar mendekati desa. Ada seorang pria yang buru-buru keluar dan menemui Abah. Abah, terjadi sesuatu di pabrik. Tiba-tiba banyak kejadian aneh dan karyawan saya banyak yang jatuh sakit tiba-tiba. Putra, wabah ini sampai ke pabrik juga. Putra mengangguk dan menyadari bahwa keadaan di desa tidak lebih baik dengan apa yang terjadi di pabriknya. Kumpulkan mereka yang sakit, kerasukan, dan menunjukkan keanehan di sini. Abah akan mencoba menjauhkan kutukan dari setan-setan itu dari mereka. Abah butuh apa? Obat-obatan, logistik, biar saya sampaikan semua, Bah. Abah memberi perintah kepada salah seorang warga desa untuk mengecek luka dan penyakit yang dialami warga. Setidaknya Putra bisa menyediakan obat-obatan yang bisa menangani penyakit secara medis. Putra membantu memindahkan beberapa karyawan yang ia bawa di dalam mobil untuk ditolong oleh Abah. Keadaan yang tidak jauh berbeda dengan warga desa yang terbaring di balai desa. Penyakit kulit, halusinasi, dan bau aneh tersebar dalam tubuh mereka. Carikan mantri, dokter, perawat yang bisa membantu. Jangan lupa, pastikan juga keadaan keluarga Wijaya Kartakusuma. Baik, Bah. Saya segera kembali. Putra kembali menoleh kepada Abah. Jangan melemahkan imanmu. Wabah ini hanya menyerang mereka yang goyah. Putra mengangguk mengerti dan kembali ke mobilnya. Abah memulai semua usahanya untuk mengobati warga desa. Ia membacakan doa yang cukup panjang pada sebuah tempayan dan meminta warga desa meminumkan air itu pada warga yang sakit. Kita harus bertahan sampai mereka bisa membungkam suara gending terkutuk itu. Dalang alam Batara. Cahaya merah menyala terang di pusat kekuatan besar di leuweung sasar. Terbentang lebar kelir yang menjadi layar di mana bayangan-bayangan wayang kulit dimainkan oleh Arsa. Cahaya merah itu membentuk bayangan yang membuat wayang-wayang itu terlihat tidak seperti wayang pada umumnya. Rasa takut, amarah, ketegangan, semua terpancar dari permainan wayang yang dimainkan oleh dalang sakti di panggung itu. Ki Arsa Suseno. Arsa, apa yang kau lakukan? Danan menghampiri Arsa dalam wujud sukmanya, menghindari kerumunan penonton pagelaran itu. Arsa tak menoleh sama sekali. Sebaliknya, ada sesosok pria yang menahan rohnya untuk mendekat. Panggung ini bukan untukmu. Sukma Danan merasakan tekanan yang begitu besar, begitu mengerikan, hingga Danan tidak bisa mempertahankan wujud sukmanya. Ki Wardi, makhluk biadab itu ada di sana. Budi geram melihat sosok yang menghadang Sukma Danan itu. Ia pun ingin bergegas menerobos kerumunan itu. Buak! Belum sempat bergerak, tiba-tiba Budi terjatuh kesakitan. Apa maksudmu, bocah monyet? Cahyo memandang kepalan tangannya sambil menghela nafas. Menangkis pukulan ringanku saja kau nggak bisa. Gimana caramu menangani mereka, Mamang Gondrong? Bukan urusanmu. Cahyo tidak peduli dengan ucapan Budi. Dengan paksaan, ia memanggul tubuh Budi menjauh dari kerumunan pagelaran itu. Sialan! Turunkan aku! Hei, bocah monyet! Pasti aku juga lebih senang gendong Sekar daripada kamu, Mang. Tapi, lukamu harus diurus dulu. Cahyo menyadari, 2 luka tusuk yang begitu dalam di paha Budi. Itu luka yang dalam. Dan Cahyo sadar ada kuasa gaib dalam luka yang terukir di paha Budi. Apa bisa, Mas Cahyo? Gama terlihat khawatir. Jika Tuhan mengizinkan, tidak ada yang tidak bisa. Gama pun mempercayakan Budi pada Cahyo.
Namun Budi masih bersikeras memberontak, tidak mau meninggalkan tempat itu. Aku tidak mungkin meninggalkan Gama di sekumpulan makhluk-makhluk ini. Saat itu Danan yang baru saja kembali ke tubuhnya menghampiri Gama dan berdiri tepat di sebelahnya. Samar-samar terlihat keberadaan seekor kucing yang berjalan pincang dan seekor kera yang berlompatan di pepohonan. Ku jaga Gamamu sampai kau kembali ke sini. Melihat keberadaan Danan di sisi Gama, Budi mulai terlihat tenang. Ia pun tidak lagi mempersulit Cahyo dan membiarkannya membawa tubuhnya ke seseorang yang mungkin bisa menyelamatkannya. Gama, aku pasti kembali. Gama menoleh ke arah Budi sambil mengangguk percaya kepadanya. Dengan berhati-hati Cahyo membawa tubuh Budi yang luka. Ia melihat Budi semakin lemas dengan darah yang terus mengalir dari lukanya. Mamang Gondrong, sadar. Pertahankan kesadaranmu. Tidak usah teriak. Aku tidak selemah itu. Bagus. Kalau sampai ketiduran, aku pastikan kau terbangun di tukang cukur. Budi ingin membalas ledekan Cahyo saat itu, tapi tubuhnya terlalu lemah. Beruntung Pak Lek menyadari kondisi itu dan segera menghampiri mereka berdua. Apa yang terjadi, Jol? 2 luka tusukan, Pak Lek. Amalan penyembuhku dan Danan tidak cukup untuk memulihkannya. Pak Lek memeriksa dan tidak hanya mendapati 2 luka tusuk yang tertancap begitu dalam. Ia merasakan bahwa luka itu dipengaruhi oleh kekuatan gelap yang merasuki pelakunya. Pak Lek tak membuang banyak waktu. Ia mengambil keris sukma geninya dan menggoreskan bilah putihnya ke tangannya. Biarkan yang akan mati tetap mati. Penghuni gaib Leweng Sasar akan bertambah 1 lagi. Sosok-sosok mengerikan pun bermunculan, menyadari ada sosok manusia yang hampir mati di sana. Mereka mengincar Budi untuk menjadi mangsanya. Jol, kamu bisa membuka mereka kan? Oke, Pak Lek, siap. Cahyo meninggalkan Budi bersama Pak Lek dan memperhatikan setan-setan yang haus darah itu. Pak Lek fokus saja pada pemulihan Budi. Kupastikan mereka tidak akan bisa menyentuh kalian. Cahyo menutup mata sejenak. Ia memastikan keberadaan makhluk-makhluk yang mencoba menyerang mereka. Mereka pemakan mayat. Cahyo pun membuka mata kembali, dan saat ini makhluk-makhluk berwajah pucat dengan pakaian yang sudah lusuh bersembunyi di balik pepohonan. Cahyo pernah mendengar tentang setan-setan pemakan mayat yang mengincar mereka saat itu. Mereka adalah manusia-manusia pencari ilmu keabadian yang berusaha mengalahkan umur yang diberikan oleh Sang Pencipta. Saat seharusnya tubuh mereka sudah mati, mereka terus mencari mayat-mayat sebagai tumbal untuk memperbaiki tubuh mereka. Namun, menentang hukum alam memiliki konsekuensinya sendiri. Mereka tetap berada di alam ini dengan tubuh yang semakin cepat membusuk dan penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Namun dengan umur sepanjang itu, rata-rata dari mereka memiliki kesaktian yang tidak masuk akal. Ayo Wanasura! Cahyo memanggil Wanasura sahabatnya yang bersemayam di tubuhnya itu. Degup jantung lain terdengar dari tubuhnya bersama raungan sosok Panglima Kera alas Wanamarta yang sudah bersiap untuk bertarung. Dia akan menjadi mayat. Serahkan saja tubuhnya. Salah satu dari pemakam mayat itu tiba-tiba sudah berada di belakang Cahyo. Sosok berwujud kakek itu muncul dari kabut hitam yang merupakan bagian dari kesaktiannya. Diam! Cahyo menghantam tubuh setan itu. Namun pukulannya yang begitu keras hanya menembus angin dan kabut hitam di belakangnya. Perlu hidup ratusan tahun lagi untuk bisa berurusan dengan kami. Dan kau perlu memakan ratusan mayat untuk bisa hidup selamanya seperti kami. Bodoh! Keabadian kalian bukan kesaktian. Itu adalah kutukan atas perbuatan biadab kalian.
Cahyo kesal dengan kebodohan makhluk-makhluk itu. Saat kabut itu kembali muncul di sekitarnya. Dalam sekejap, Cahyo muncul di belakang kakek pemakan mayat itu dan mencengkram lehernya. Kau tidak merasakan sakit kan? Ucap Cahyo yang tanpa ragu menggunakan kekuatan Wanasura untuk menangkap leher kakek itu hingga terangkat dari tanah. Aku meretakkan tulang-tulangmu, memutus urat nadimu. Kau tidak merasa apa-apa kan? Yang kau rasa hanya rasa sakit yang tidak berasal dari alam ini. Rasa sakit yang mengutuk jiwa dan nyawamu. Lepaskan. Hentikan. Aku tidak mau mati. Kakek itu meronta-ronta, namun Cahyo enggan melepaskan. Kau itu sudah mati. Keberadaan kalian sekarang hanyalah penolakan atas akhir zaman, di mana mereka sudah dijanjikan untuk kalian. Bocah brengsek. Saat itu ucapan Cahyo memicu amarah setan-setan pemakan mayat itu. Namun Cahyo tidak gentar. Makhluk itu menyerbu Cahyo, Pak Le, dan Budi. Namun Cahyo sudah bersiap. Ia melempar tubuh kakek itu ke makhluk lainnya. Setiap ada makhluk yang mendekat, Cahyo menangkap tubuh mereka. Ia mematahkannya, mencabik-cabiknya, dan menghancurkan tubuh mereka dengan begitu buas. Tubuh ini bukan hak kalian. Cahyo berteriak yang kesal dengan keberadaan makhluk-makhluk di hadapannya. Tumpukan mayat, potongan tubuh berserakan di tanah itu karena ulah Cahyo. Setan-setan yang menjebak dirinya di tubuh itu pun mulai kesakitan dan frustasi ketika mereka tak lagi mampu menggerakkan tubuhnya yang sudah tercerai-berai. Cahyo menghantam satu bagian tanah dengan cukup keras hingga terbentuk sebuah lubangan yang besar. Ia menghempaskan tubuh-tubuh makhluk itu hingga menumpuk di lubang itu. Hentikan. Apa yang kau lakukan? Tubuh-tubuh itu masih berusaha untuk bergerak. Namun tulang-tulang mereka sudah patah. Bagian tubuh mereka sudah tercerai-berai. Mereka hanya nyawa yang terjebak di tubuh yang tak berdaya. Di lubang itulah kalian akan menghabiskan sisa waktu kalian. Tolong, ampuni kami. Kembalikan tubuh kami. Setan-setan itu menjerit tak berdaya. Sebaliknya, saat itu di pikiran Cahyo terbayang sudah berapa nyawa yang mereka korbankan demi mendapatkan keabadian fana itu. Ampuni kami. Sampai kapan kami akan berada di lubang ini? Sampai akhir zaman. Balas Cahyo sambil menutup lubang yang berisi jasad-jasad makhluk pemakan mayat itu. Cahaya api putih menyala begitu terang saat setelah Cahyo menutup lubang itu. Ia menoleh dan melihat Pak Le telah selesai dengan ritualnya. Api, tubuhku terbakar. Teriak Budi yang panik dan segera berguling di tanah mencoba memadamkan api itu. Tak! Sebuah batu kecil melayang dan mengenai kepala Budi. Gak usah berlebihan, Mamang Gondrong. Itu ilmu Pak Le. Budi pun menyadari perbedaan pada dirinya. Luka di kakinya sudah menutup dan ia bisa berdiri dengan tegap seperti sebelumnya. Ia terlihat takjub akan kekuatan itu. Terima kasih, Pak Le. Tapi apa, Budi? Kepala saya, Pak Le. Kepala saya luka lagi karena lemparan batu dari bocah monyet itu. Cahyo segera menarik telinga Budi dan membawanya menjauh dari Pak Le. Jangan ngelunjak kamu. Budi pun terpaksa mengikuti Cahyo meninggalkan Pak Le. Pak Le, terima kasih yo. Aku balikin dulu Mamang Gondrong ini ke pawangnya. Mereka pun pergi meninggalkan Pak Le menuju Gama dan Danan yang sudah menunjukkan sinyal bahaya. Pak Le pun hanya menggeleng melihat tingkah mereka. Sebelum Pak Le menyusul mereka, ia melihat kuburan setan-setan pemakan mayat yang dibuat oleh Cahyo. Suara-suara rintihan itu masih terdengar dari balik liang lahat itu. Walau setan-setan itu sudah melakukan hal yang mengerikan semasa hidupnya, Pak Le tetap merasa tidak tega membiarkan mereka seperti itu. Pak Le melakukan gerakan tangan sambil membaca beberapa kalimat mantra. Ajian Geni Baraloka menciptakan api yang hangat di sekitar dirinya. Ia pun meletakkan api itu di liang lahat
dan membuatnya meresap ke dalam tanah. Secara perlahan suara rintihan itu mulai reda, dan Pak Lek pun bisa cukup tenang meninggalkan salah satu bagian leweng sasar itu. Kilatan putih dan raungan meong hideng terdengar dari arah menuju panggung pagelaran. Gama dan Danan mulai tersudut dengan serangan setan-setan gentayangan penonton pagelaran itu. Terlihat mereka bingung untuk bertindak, karena di antara mereka masih ada manusia-manusia yang terpengaruh oleh tipu muslihat makhluk-makhluk itu. Menjauh dari Gama. Budi yang tak terima melihat Gama mulai kewalahan pun mengamuk dan menghantam seseorang yang mencoba menusuk Gama dari belakang. Budi, lukamu. Jangan khawatir, Gama. Aku tidak akan membiarkan bocah monyet itu membawaku ke tukang cukur. Gama terlihat bingung mendengar jawaban Budi. Sementara itu, Cahyo berusaha menahan tawa mendengar cara Budi menjawab. Sayangnya suasana aneh itu hanya berlangsung singkat. Arsa tak lagi berada di panggung bersama Ki Wardi. Kini serangkaian penari pengisi panggung dan melakukan gerakan-gerakan indah yang membawa pementasan aneh. Penonton-penonton tarian itu mulai menggila. Pria dan wanita yang menyaksikan itu terbawa birahi dan mulai menanggalkan pakaian mereka di tengah kerumunan. Kibasan selendang-selendang penari itu seolah menghipnotis para penonton yang menganut ajaran-ajaran sesat itu. Tak hanya manusia, makhluk-makhluk tak kasat mata yang ikut menonton pertunjukan itu pun menikmati pemandangan yang ada di hadapan mereka. Tarian yang menggoda, hingga sekumpulan manusia yang memanen dosa membuat mereka menertawakan makhluk ciptaan Tuhan yang katanya paling mulia itu. Danan tidak tinggal diam. Ia membacakan lantunan ayat-ayat suci, layaknya sebuah puisi yang mengalun bersama angin yang berhembus. Ajian gambuh rumekso bertiup ke telinga mereka, mengingatkan kebesaran Tuhan yang mereka hianati. Sayangnya setan-setan itu tidak tinggal diam. Danan, awas! Cahyo melompat sekuat tenaga menghalau sebuah bola api yang menerjang ke arah Danan. Duar! Banaspati berukuran besar meledak setelah Cahyo menendangnya jauh ke dalam hutan. Gama dan Budi tercengang melihat apa yang terjadi barusan. Sial, kita harus berbuat sesuatu. Manusia-manusia bodoh ini sumber kekuatan setan-setan itu. Dosa manusia adalah sumber kekuatan setan-setan itu. Danan, hasutan setan-setan itu yang memancing dosa manusia itu. Gama memperjelas. Kita pisahkan mereka. Cahyo mengambil kesimpulan. Setan dan manusia itu sudah menjadi satu kesatuan. Mereka dilaknat seperti manusia-manusia yang menodai leweng sasar dahulu. Sahut Budi. Mereka terdiam sejenak, namun mereka sadar bahwa terus ada yang dilakukan untuk masalah ini. Gama, Kilang Samana adalah ulama yang menuntun manusia. Seharusnya kamu lebih mengerti bagaimana cara menghadapi manusia. Dan leluhur Sambara sejak dulu berurusan dengan setan-setan yang menyesatkan manusia. Seharusnya aku lebih baik dalam menangani setan-setan ini. Biar aku yang mencoba memancing dan mengurus setan-setan ini. Kau tolong cari cara untuk membubarkan manusia-manusia itu. Benar, Gama, Mama Gondrong. Bubarkan mereka dengan cara apapun, bahkan dengan ancaman pun tak masalah. Jika mereka selamat, mungkin mereka ada kesempatan untuk bertobat. Gama menoleh ke arah Budi, dan Budi mengangguk setuju dengan rencana itu. Baik, hati-hati. Kita berpisah di sini. Ucap Gama. Danan dan Cahyo pun mengangguk. Mereka pun berpisah ke arah yang berlawanan untuk mencegah kerumunan makhluk-makhluk itu. Kamu punya rencana, Nan? Danan menoleh ke arah Jagat yang masih berusaha mencari jalur gaib untuk mendekat ke arah Arsa. Sementara Pak Lek, ia menebar beberapa titik api di kegelapan hutan, seolah mempersiapkan tempat ini sebagai medan perang. Kita gunakan ini, Jul. Danan mengeluarkan wewangian pemberian Gama, sebuah peninggalan Kilang Samana yang mampu mengganggu indera makhluk-makhluk tak kasat mata itu. Iya, Nan, masuk akal.
Cahyo mengoleskan benda itu di beberapa bagian tubuhnya, hingga aroma rempah tercium oleh setan-setan leweng sasar itu. Dan melakukan hal yang serupa, ia pun berlari menuju tempat yang berjarak dengan panggung. Bau ini mengganggu. Siapa yang mengganggu kesenangan ini? Tiba-tiba suara yang menggegerkan hutan itu terdengar. Bola-bola api pun melayang di pepohonan, pocong, hingga makhluk berwajah busuk mengincar keberadaan Danan dan Cahyo. Mereka sudah menyinggung makhluk yang mengerikan. Di bagian hutan yang lapang, Danan dan Cahyo dikepung oleh puluhan setan-setan yang sebelumnya berada di depan panggung itu. Sayangnya itu belum semua. Setidaknya mereka harus membereskan setan-setan itu terlebih dahulu sebelum memancing yang lainnya. Kalau kalian melakukan hal itu, penontonku tak akan bisa menikmati pertunjukan. Tiba-tiba terdengar suara seseorang yang mereka kenal berjalan dari arah setan-setan itu. Arsa, apa yang kamu lakukan? Cepat ke sini. Untuk apa, Mas? Tempatku di sini. Bapak menitipkan wayang Batara ini untuk menuntaskan pagelaran ini. Arsa terlihat tidak seperti Arsa yang Danan dan Cahyo kenal. Setan-setan itu mengendalikanmu. Cahyo bingung, namun Danan menahan Cahyo untuk menghampiri Arsa. Ganjul, itu kemauan Arsa sendiri. Cahyo menoleh tidak percaya, tapi sepertinya Danan mulai mengerti sesuatu. Pagelaranmu membiarkan setan-setan itu berkeliaran, memanggil wabah dan penyakit, mencelakakan manusia. Bukan ini yang diinginkan ayahmu, Arsa. Danan mencoba menyadarkan Arsa, tapi sayangnya Arsa tidak peduli. Ia malah memandang wayang yang begitu indah yang berada di tangannya. Lihat, Mas Danan. Belum pernah kan Mas Danan melihat wayang seindah ini? Sebuah wayang yang berhiaskan emas tergenggam di tangan Arsa. Danan menyadari ada kekuatan besar yang tersembunyi di wayang yang ia genggam itu. Inilah yang kita cari, Mas. Wayang warisan para Batara. Wayang inilah yang akan membersihkan alam ini. Bapak Bisma Sambara, dia bukan dalang hebat seperti dirimu. Tapi dia selalu bilang bahwa semahal apapun wayang yang dimainkan, tidak ada artinya jika di tangan dalang yang salah. Nyawa wayang itu ada di dalang, bukan sebaliknya. Seharusnya wayangmu itu membuat orang bahagia, bukan sebaliknya, Arsa. Danan benar-benar marah. Terlebih ia sudah memastikan bahwa Arsa tidak dikendalikan oleh siapapun. Cukup, Arsa. Cukup. Sadarlah. Aku sudah sadar, Mas. Raden Giri Sanggur sudah menyadarkanku. Tidak seharusnya kita manusia ada di tanah ini. Tanah ini adalah hak mereka. Setan-setan yang telah dilaknat Tuhan. Dan mereka yang ingin mengikutinya. Winawati, ibu juga sudah mati. Tidak ada yang peduli pada mereka. Biarkan aku melakukan pertunjukan terakhir yang membawa kita semua menyusul mereka. Danan terpukul mendengar perkataan Arsa. Ia benar-benar tidak mengetahui tentang kematian ibu dan kekasihnya itu. Apa yang kau bilang, Sah? Bu Arimbi, Wina, jangan gila, Arsa. Cahyo berteriak, namun Arsa tidak peduli. Ia pun mengibaskan beberapa wayang dari kotak yang dibawakan oleh pengikut Raden Giri Sanggur itu. Bayangan hitam muncul dari kibasan wayang sosok raksasa kembar muncul di tengah hutan itu. Subali, Sugriwa, jangan biarkan mereka mengganggu pagelaran ini lagi. Kali ini tidak hanya dedemit leweng sasar. Sosok raksasa Subali Sugriwa dengan buas mengincar mereka berdua. Jangan bercanda. Subali dan Sugriwa tidak pernah berwujud seperti itu. Danan sudah bersiap dengan keris Raga Sukma di tangannya. Jangan menahan diri, Jul. Siap-siap untuk basah guyub setelah ini. Tenang saja, Nan. Tak akan kubiarkan makhluk ini merendahkan martabat Subali dan Sugriwa. Cahyo segera memanggil Kliwon ke dekatnya. Danan meletakkan keris Raga Sukma di antara dahi dan merapalkan mantra yang diturunkan oleh leluhurnya. Jagat lelembut boten duwe wujud, kula nimbali surga loka surga kayangan,
Ketuh mulih sampun nampani, tekan asa, tekan sedanten. Mendadak langit menjadi gelap, namun bahkan gelapnya pun tak mampu mengalahkan cahaya merah yang menyala pusat hutan. Hujan turun begitu deras bersamaan kemunculan sosok roh wanita yang anggun. Apa kau terlalu sombong hingga enggan memanggilku selama ini, Danan? Nyi Sendang Rangu membelakangi Danan. Sepertinya ia sudah mengetahui apa yang terjadi, namun ia tidak bisa mencampuri urusan manusia tanpa mantra leluhur Danan. Lawan yang saya hadapi akan semakin kuat, Nyi. Jika aku hanya mengandalkan kekuatanmu, maka kemampuan dan kebajikanku tidak akan bertumbuh. Aku akan tertinggal oleh lawan-lawanku. Nyi Sendang Rangu menoleh dengan wajahnya yang tak pernah gagal membuat Danan dan Cahyo terpesona. Kau sudah semakin dewasa, Danan. Tapi ingat janji kita. Jangan menahan diri untuk memanggilku jika kalian berada di antara hidup dan mati. Reoninannya masih lama, Nyi. Ledek keteknya udah mulai main nih. Teriak Cahyo yang sudah mulai kesulitan menghindari kejaran raksasa Subali dan Sugriwa. Seketika wajah Nyi Sendang Rangu berubah kecut sambil menoleh ke arah Cahyo. Tolong suapin temanmu itu rawit sebaskom saat semua ini selesai. Iya, Nyi. Siap, Nyi. Danan sedikit menahan tertawa. Nyi Sendang Rangu melemparkan selendangnya ke langit dan seketika membentuk sebuah tabir yang mengelilingi mereka. Hujan pun semakin deras dan Cahyo tahu di bawah hujan itu ia bisa menghadirkan kedua sosok sahabatnya itu. Sang penguasa Kera Alas Wanamarta, pengendali kuasa kelam hutan belantara, Wanasura, Wanasudra. Secara bersamaan suara raungan sosok kera raksasa menggema di leuweung sasar. Cahyo yang sebelumnya hanya berlari menghindari Subali dan Sugriwa kini berbalik. Di bawah derasnya hutan itu, Kliwon menunjukkan wujud aslinya bersama Wanasura yang keluar dari tubuh Cahyo. Dem. Sepasang kera itu bertabrakan dengan roh Subali dan Sugriwa yang dipanggil oleh Arsa. Pertarungan yang tidak masuk akal pun terjadi di tengah hutan. Jangan lengah, mereka diperkuat kekuatan Wayang Batara. Cahyo berteriak yang bergegas menaiki punggung Wanasura. Sementara itu Danan sudah bersiap menghadapi gerombolan dedemit leuweung sasar yang sudah mengepungnya. Tapi belum sempat ia menarik kerisnya, ia didahului oleh 4 buah keris yang melayang menghadang setan-setan itu. Keris itu beradu dengan Banaspati dan menghancurkan sebelum mendekat ke arah Danan. Mas Danan, biar kami yang mengurus mereka. Pasti Mas Danan punya urusan yang lebih darurat. Dirga tiba dan ia tidak sendirian. Guntur menyusul di belakangnya sambil menenteng kepala pocong yang tengah terpisah dari tubuhnya. Ia melempar kepala pocong yang baru saja ia kalahkan dan menyapa Danan. Maaf, kami terlambat, Mas. Benar kata Dirga, serahkan saja kepada kami, kata Guntur. Danan memandang ke sekitar kami mencari keberadaan seseorang yang selalu bersama Guntur saat dalam bahaya. Nyari Nyai Jambrong ya, Mas? Dia nggak ikut. Aku nggak bilang kalau mau kesini. Nyai sudah semakin tua, sudah bukan waktunya lagi ia ikut pertarungan seperti ini. Danan mengangguk mengerti. Ia melihat perkembangan kedua remaja yang sebelumnya ia kenal masih kecil, masih anak-anak. Saat ini mereka telah tumbuh dan terlihat dapat diandalkan. Tenang, Danan. Aku bersama mereka. Hanya kamu yang bisa menyelamatkan Arsa, kata Nyi Sendang Rangu. Danan semakin tenang ketika Nyi Sendang Rangu berkata seperti itu. Ia menoleh ke arah jagat dan menyadari gerbang gaib yang ia siapkan sudah selesai. Aku akan membawamu ke Arsa. Bawa kembali dia kepada kita, Danan, kata jagat. Danan mengangguk dan kepulan kabut putih pun muncul di dekatnya. Ia berlari dan tiba di beberapa alam yang berbeda. Entah jagat mengalihkan jalur gaib itu kemana. Namun di ujungnya, ia melihat Arsa yang berdiri di tengah cahaya merah. Jangan mulai lagi pementasan itu, Arsa,
Teriak Danan menghentikan Arsa. Arsa menoleh dan mengenali kemampuan lintas alam itu. Jangan ganggu pagelaranku. Arsa mengibaskan wayang berlapis sepuhan emas itu hingga sosok makhluk bermata 3 setinggi punggung muncul melayang, layaknya sosok dewa yang bertahta. Langit bergemuruh, petir menyambar, seolah makhluk itu menunjukkan tajinya sebagai sang penghuni kayangan. Jadi ini kekuatan wayang Batara. Tidak sehebat yang aku kira, Arsa. Danan merespon kemunculan makhluk itu. Walaupun berkata seperti itu, Danan kewalahan dengan tekanan kekuatan dari sosok itu. Ia sadar bahwa yang dihadapinya bukan makhluk biasa. Saatnya sadar diri, Mas. Kalian tidak akan mampu mengalahkan kekuatan Batara. Ucap Arsa dengan bangga dengan kekuatan di tangannya. Kilatan putih melesat. Kini roh Danan sudah berada tepat di belakang makhluk itu. Pipi makhluk itu tergores dan meneteskan darah hitam. Ia tidak menyangka dengan perbuatan Danan. Manusia melukaiku, sang penguasa alam langit, Batara Mudra. Makhluk itu tak menyangka serangan keris Raga Sukma Danan bisa melukai dirinya. Kau lupa, Arsa. Kami pernah menumbangkan makhluk yang mengaku sebagai Batara Naga. Mau berapapun dewa palsu yang muncul, kami tidak akan gentar. Balas Danan. Jagat dengan sigap menyembunyikan tubuh Danan di balik kabut. Ia mengerahkan kekuatannya agar Danan bisa bertarung dalam wujud sukma tanpa khawatir dengan tubuhnya. Aku gagal melindungimu dari tipu muslihat Raden Giri Sangkur, Arsa. Tapi percayalah, sesakit-sakitnya musibah yang ada di dunia ini, itu hanyalah cara Tuhan untuk meringankan dosa kita dan membuat kita semakin lebih kuat. Ucap Jagat. Lalu kenapa Tuhan mempertemukanku dengan Wina jika ia akan mengambilnya secepat ini? Mengapa Tuhan mengambil ibu yang tidak pernah punya keinginan untuk menyakiti siapapun? Kalau semuanya akan mati pada akhirnya, apa bedanya sekarang atau nanti? Arsa berkata dengan penuh emosi. Jagat menghela nafas. Ia melihat semuanya saat Raden Giri Sangkur muncul di hadapan mereka. Di sanalah Arsa melihat jasad Wina dan Arimbi yang tergeletak di sebuah ruangan. Raden Giri Sangkur yang membawa kedua jasad itu untuk ditunjukkan pada Arsa. Raden Giri Sangkur menceritakan bahwa apa yang diperbuat oleh ayah Arsa membawa kutukan yang akan terus mengejar semua orang terdekatnya. Kutukan dendam dari orang-orang sakti yang pernah bersinggungan dengan ayahnya. Saat kabar pagelaran Sewu Lelembut terdengar, Arimbi sang istri dari Ki Darmo Suseno menjadi incaran untuk dijadikan persembahan. Keberadaan Wina yang menjalin hubungan dengan Arsa pun juga diincar. Ini adalah saat mereka untuk membalas dendam. Raden Giri Sangkur memberi kesempatan pada Arsa. Ia menawarkan Arsa kekuatan untuk membalas dendam. Sebuah kekuatan yang sempat digunakan oleh ayahnya, Wayang Batara. Dengan kekuatan itu, Arsa bisa melakukan pagelaran terbesar di tanah Jawa dan membalaskan kematian orang yang ia sayangi hingga tak ada manusia lagi yang saling menyakiti di alam ini. Biarkan manusia-manusia kembali pada Tuhannya, dan biarkan alam ini ditempati oleh makhluk yang dilaknat oleh Tuhan. Perkataan itu terdengar sangat masuk akal bagi Arsa saat itu. Ia pun mengikuti Raden Giri Sangkur menjadi bagian dari pagelaran Sewu Lelembut. Tak ada yang sempurna di alam ini, Sah. Tangis, tawa, hidup, dan mati, semua yang membentuk alam ini menjadi seperti ini. Tanpa adanya tangis, tawa, tidak akan terasa indah. Tanpa adanya kematian, manusia tidak akan menghargai kehidupan. Dan kita adalah makhluk yang diberkahi hati yang kuat untuk bisa melampuinya. Jagat masih mencoba menyadarkan Arsa, namun mata Arsa yang menghitam masih menatap tajam. Air matanya sudah mengering, menangisi kepergian orang-orang yang berharga baginya.
Tiba-tiba Danan terjatuh terbaring di tanah setelah petir yang besar menyambar sukmanya. Ini sakit, Sah. Sakit sekali. Tapi, apa kamu tahu apa hal terbaik dari rasa sakit? Danan kembali berdiri dan melayang menghadapi Batara Mudra. Itu menandakan bahwa kita masih hidup dan kita masih punya kesempatan untuk terus mencoba memperbaiki semuanya. Danan sudah tidak menahan kekuatannya lagi. Ajian lebur saketi melebur dengan keris raga sukma. Kekuatan yang seharusnya mampu mengirimkan pukulan jarak jauh itu menjadi kilatan yang menghujani Batara Mudra, tusukan berwujud kilatan putih. Batara Mudra tak lagi dalam posisi tenangnya. Tubuhnya yang mulai terkoyak membuatnya bergerak mengincar Danan sendiri. Tubuhnya menghitam, ketiga matanya menyala. Ia tidak lagi terlihat anggun layaknya patung-patung Batara yang terlihat di candi-candi. Wujudnya berubah menghitam dengan lidahnya yang panjang. Tanah ini pantas mendapat hukuman dari langit. Gemuruh langit semakin keras hingga suara yang memekakan telinga terdengar begitu keras. Danan! Jagat khawatir dengan keadaan Danan. Belum, Mas. Sebentar lagi. Danan sudah merencanakan sesuatu. Ia sadar bahwa tidak mudah menghadapi Batara Mudra seorang diri. Namun ia sadar bahwa ia tak harus melakukan itu. Petir menyambar berkali-kali. Suara teriakan terdengar dari berbagai tempat. Danan mulai kewalahan menghadapi Batara Mudra yang tubuhnya berselimuti kilatan hitam itu. Namun belum sempat kekuatan yang begitu besar mengenai Danan, tiba-tiba keberadaan Batara Mudra meredup. Kedua raksasa Subali dan Sugriwa yang berhadapan dengan Cahyo pun terjatuh menghantam pepohonan. Sementara Wanasura dan Wanasudra masih berdiri kokoh memukul kedua dadanya, menyatakan kekuatannya. Arsa terjatuh, darah merah bermuncratan dari mulutnya. Sial. Caramu memanggil wayang-wayang itu sama seperti aku memanggil Nyi Sedang Rangu. Kekuatan terbesar itu akan membenahi tubuh dan jiwamu. Cuy. Arsa meludahkan darahnya. Ia yang mulai kehabisan tenaga pun berlari masuk ke dalam hutan menghindari Danan dan Jagat. Sadar, Arsa. Tempatmu bukan di antara setan-setan itu. Teriak Jagat, namun Arsa tidak menghiraukannya. Setan-setan bertopeng suruhan Raden Giri Sangkur menghalangi Danan dan Jagat hingga Arsa tidak terlihat lagi dari pandangan mereka. Dengan langkah yang berat, Arsa menyeret langkahnya. Wajahnya pucat, tubuh dan hatinya penuh luka yang sulit untuk diobati. Bapak, berikan padaku kekuatanmu. Berikan aku kekuatan yang mampu mengendalikan semua wayang-wayang Batara ini. Arsa berteriak dengan penuh amarah, namun tak satu pun jawaban yang datang kepadanya. Ia terus berjalan dan berjalan dalam keheningan. Setan-setan lewang sasar pun hanya memandangnya dengan mengenaskan. Dari jauh ada seseorang yang berjalan mendekati Arsa. Tubuhnya bersibah darah dan luka yang begitu besar menembus tubuhnya. Ia terjatuh dan menyandarkan tubuhnya di salah satu pohon. Aku ingat pertama kali Bapak mengajakku menonton pementasan wayang. Lakon perang tanding benar-benar membuat aku tidak tahan untuk melompat begitu senang menyaksikannya. Ki Wardi, walau mencintai kisah pewayangan, aku tidak seberuntung kamu yang bisa memainkannya. Jangan. Kau gak boleh mati, Ki. Kita belum menuntaskan tujuan kita. Arsa menyadari bahwa Ki Wardi sudah tak mungkin bertahan lagi. Tujuan apa, Arsa? Bukankah sejak awal tujuan diciptakan wayang adalah untuk membuat penontonnya bahagia? Bukankah dari tawa itu mulai dakwah bisa diterima oleh mereka?
Ucap Kiwardi membuat Arsa kembali meneteskan air mata. Pengaruh Nyi Gadis sudah membuatku begitu banyak hal buruk. Setidaknya aku beruntung bisa membagi kenanganku denganmu setelah lepas dari pengaruhnya. Tapi kamu lebih beruntung, Arsa. Kamu masih punya banyak waktu untuk memilih jalan yang benar. Wajar jika manusia berbuat salah. Namun, jika kita hidup dan mulai bertobat, kita masih memiliki waktu untuk memperbaikinya. Arsa menggenggam tangan Kiwardi. Bagi Kiwardi yang sudah melakukan kesalahan begitu besar, ada seseorang yang mau menggenggam tangannya di akhir hayatnya adalah sebuah belas kasih dari Tuhan yang begitu besar untuknya. Aku akan menyaksikan permainanmu lagi dari alam sana. Pastikan permainanmu membuat aku tersenyum saat menyaksikannya. Kiwardi mengambil sebuah benda yang ia selipkan di pakaiannya. Sebuah belangkon pemberian dari Ki Dudui yang sempat dilupakan oleh Arsa di kotak wayang yang ia tinggalkan. Dengan tangan yang lemah, ia mengenakan belangkon itu pada Arsa. Arsa tak mengucap satu kata pun. Ia hanya memeluk Kiwardi tanpa mampu membendung air matanya. Air mata Arsa jatuh di tubuh Kiwardi, dan darah Kiwardi membasahi tubuh Arsa. Kiwardi pun menghembuskan nafas terakhirnya. Di tengah malam yang sendu itu, Arsa menoleh ke satu arah. Ada dua sosok yang memandangnya dari kejauhan. Sosok itu begitu besar dan sosok seorang pria tua yang mengenakan surjan. Bibir Arsa bergetar. Ia menggumamkan kedua nama dari bibirnya. Ki Buto, Raden Suto. Kekasih yang dikutuk. Malam mencapai puncaknya. Suara gending yang kelam masih terdengar tanpa penonton yang tak lagi menyaksikan pertunjukan. Sepertinya Gama Budi berhasil. Cahyo memastikan tidak ada lagi penonton manusia di depan panggung. Danan mengangguk, tapi ia menyadari bahwa cahaya merah masih menerangi lewang sasar. Firasat yang sangat buruk masih menghantui dirinya. Tung. Suara gong menggema ke seluruh lewang sasar. Saat itu suasana tempat pementasan yang sebelumnya telah ditinggalkan penontonnya menjadi meriah dengan arwah-arwah yang bergentayangan. Suara teriakan dan sorak-sorai benar-benar memekakan telinga mereka berdua. Gong itu memanggil sekumpulan arwah dan setan-setan untuk berkumpul di tempat itu. Danan, Cahyo, apa yang terjadi? Gama muncul bersama Budi saat menyadari semua bencana ini. Cahyo menunjuk ke arah panggung di mana ada dua orang yang memimpin pertunjukan itu. Di belakangnya tergantung mayat-mayat manusia yang sebelumnya melakukan ritual pemujaan terhadap dirinya. Raden Giri Sangkur, gumam Danan saat menatap sosok berpakaian dalang dengan wujud yang lebih tampan dari yang pernah ia dengar. Nyi Gadis. Gama mengenali sosok perempuan berselendang yang menyambut pelukan Raden Giri Sangkur itu. Bersinarkan cahaya merah, Raden Giri Sangkur dan Nyi Gadis saling berpandangan dan mulai menautkan bibir mereka. Mereka berciuman di tengah panggung yang dihiasi oleh darah yang menetes dari mayat-mayat manusia. Pagelaran Sewu Lelembut baru akan dimulai. Nyi Sendang Rangu muncul di antara setan-setan itu. Budi bersiap berlari dengan membawa belatinya. Namun Cahyo menariknya kembali dan menahannya untuk tidak gegabah. Lepaskan! Kita harus menghabisi pasangan terkutuk itu sebelum terlambat. Tidak semudah itu, Mang. Kita bisa mati dalam waktu singkat jika lelembut-lelembut ini marah. Mereka kebingungan untuk mengambil keputusan. Kita harus mencari cara agar setan-setan ini tidak ikut campur saat kita menghadapi Raden Giri Sangkur dan Nyi Gadis. Mereka terdiam.
Namun tak ada satupun dari mereka yang memiliki rencana untuk menghentikan pagelaran yang memancing ribuan lelembut berkumpul di tempat itu. Bagaimana jika ada pementasan yang mampu menandingi pagelaran ini? Tiba-tiba seseorang yang mengenakan seragam pemain jatilan muncul di antara setan-setan itu. Masnya siapa? Tanya Danan yang bingung dengan pemuda yang muncul secara tiba-tiba itu. Saya Panjul yang asli. Pemuda itu mengenalkan diri. Saat itu mata Cahyo terbelalak. Ia mulai mengingat wajah yang ia kenal sewaktu kecil. Widi? Pemuda itu mengangguk. Senang Cahyo masih mengenalnya. Cahyo pun melihat sebuah kuda lumping yang ia bawa, dan ia mengingat sesuatu yang pernah ia lakukan di masa kecilnya. Pementasan tandingan? Maksudmu Turangga Mayit?